Takwa, tapi masjid kampung. Kalau tidak salah ya, bilang masjid kampung. Dan tentu juga di sini sudah Pak Dodi juga sudah sedikit meringkas juga asal usul orang Bugis masuk ke Buleleng, yang mana perjuangan orang Bugis juga ikut mendirikan kerajaan Buleleng. Tapi selama ini orang Islam tetap dicampakkan oleh nyamuk-nyamuknya, dibilang nyamuk dipikat gitu ya, dibilang pada kita ikut mendirikan negara kita, termasuk juga Buleleng. Itu kepada kampung-kampung Islam yang sudah tua ya, katakanlah seperti misalnya Pegayaman sudah tua di kerajaan, kemudian kampung Kajanan, kemudian kampung Islam Daud Danipuri, kampung Beleleng gitu seperti itu. Kemudian kemarin Galinda, kemudian kampung Kajanan, dan terakhir kampung Bugis. Nah, kampung-kampung itu sudah kami jajaki dan sudah melakukan kursus, bahkan sudah melakukan pertemuan semacam ini. Dan kemudian nanti lanjutannya adalah hasil pertemuan itu akan dibuatkan buku, nanti akan kita terbitkan bersama-sama. Jadi yang sudah itu kampung Pegayamannya sudah, kampung Kajanan sudah juga, kampung Pegalia baru kemarin kita ada pertemuan juga setelah malam. Jadi sudah sedang disiapkan. Nah, terakhir ini yang kita kampung Bugis. Sebagai catatan perlu diketahui, kampung Bugisnya tergolong kampung tua ini, sudah ada sejak zaman kerajaan Belanda. Yang sejarah itu memerlukan bukti-bukti, namanya bukti-bukti arkeologis. Sayangnya memang kita setahu saya kampung Bugisnya sudah sedikit sekali ya. Artinya seperti peninggalan-peninggalan budaya kita ada. Ya tinggal satu kemudian teman Bu Aminah ya. Kalaupun masih ada kondisinya sudah sangat rapuh. Belum lagi peninggalan-peninggalan lain ada, misalnya kuburan. Saya ingat dulu di pinggir pantai ada kubur. Dari mana? Mungkin nanti kita akan lebih jauh. Hilang. Iya, jadi apa pentingnya? Sekarang pertanyaannya Pak, apa pentingnya kita menulis dari sejarah ini? Memang selama ini orang terlalu sedikit menaruh perhatian. Mungkin karena apa? Sejarah kita tidak berpikir. Bukan tidak ada, banyak ditulis tentang kampung Bugis, banyak kalau kita baca di media sekarang banyak. Cuma kadang-kadang yang lebih banyak dibahas adalah aspek-aspek tertentu saja, tidak komprehensif dia, jadi tidak menyeluruh. Yang kita inginkan supaya menyeluruh semua aspek kehidupannya, baik sisi sosial, ekonomi, budayanya. Untuk diketahui, menurut catatan sejarah itu orang Bugis itu orang suku yang paling punya peranan penting dalam kerajaan Bali. Salah. Paling penting. Ada catatan misalnya ada peran orang Bugis yang sangat menonjol. Pertama di bidang militer, yang kedua di bidang perdagangan. Nah itu ada catatan-catatan. Nah sayangnya dalam perjalanan sejarah ini itu tidak sempat diangkat, sehingga dalam hubungan sosial kita mumpung kita masih hidup, dikesankan nanti seolah-olah orang Bugis tidak punya peran apa-apa loh, karena tidak ada catatan sejarah. Ya kan, tidak ada catatan sejarah. Jadi orang tidak tahu akibatnya apa. Kalau ada gesekan apa-apa, kita kadang-kadang tersudutkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saja atau kadang-kadang mengganggu saja begitu. Jadi ketemu. Nah, inilah kelemahannya karena sejarah tidak ditulis. Nah sekarang kita upayakan supaya bisa tulis, orang membaca. Jadi mereka tahu bahwa orang-orang dulu, orang Bugis punya peranan besar dulu. Ya ada catatan sejarah sangat penting. Dulu pelabuhan ini kan dikalikan oleh kepala anginnya kan orang Bugis kan? Kalau kita baca dalam sejarah. Kemudian ada catatan misalnya begini, waktu perang Jageraden 1849 itu yang ditulis dalam Gagurikan Rusak Buleleng, catatan dan pandangan namanya sejarah itu menyebutkan bahwa ada 40 orang meninggal termasuk Bugis. 40 orang itu jelas dicatat. Nah, 40 orang saja meninggal itu yang ikut itu berapa orang Bugis? Ada catatan juga misalnya waktu penyerangan ke Belambangan itu 100 orang Bugis sebagai pasukan itu dari Raja Buleleng. Nah sekiranya terlalu banyak nanti kita bahas lebih jauh lagi. Tapi harapan saya sekali lagi
mumpung kita masih hidup, terutama kita yang sudah sepuh ya Tuhan. Nanti anak cucu kita tidak tahu nih kalau catatan ini sampai hilang, celaka sekali lah kita. Ya, celaka sekali kalau kita ini sampai tidak tercatat dalam sejarah. Nanti akan kita dianggap pendatang yang kemarin cari makan saja, tidak punya kontribusi apa-apa. Padahal sejarah tidak demikian. Orang itu luar biasa peranannya dulu kerajaan Buleleng, bahkan di beberapa daerah pun begitu. Nah, barangkali itu harapan kami nanti. Tapi sebelum itu nanti Pak Dodi memberikan pengantar dulu, ya, pengantar umum tentang peran orang Bugis. Selanjutnya nanti detail-detailnya tentang ini barangkali dari Pak Husin, Bapak yang lain bisa memberikan informasi cerita yang pernah kita dengar. Itu akan nanti konfirmasi. Nah, setelah nanti kita bisa selesai, akan kita bukukan. Jadi nanti kampung-kampung Islam yang ada di Buleleng kita akan bukukan, ada dokumen. Ini bukan cerita-cerita dongeng, tapi berdasarkan bukti-bukti sejarah yang ada. Jadi tidak cukup hanya cerita saja tanpa ada data-data bukti sejarah yang bisa mendukung. Nah, saya kira itu pengantar saya dari dan selanjutnya nanti saya minta kepada Pak Dodi untuk menyampaikan pengantar. Mungkin nanti tahapan berikutnya adalah kita diskusikan, ada informasi dari bapak-bapak yang bisa kita diskusikan nanti. Saya kira ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya setelah kita baca sejarah terbalik sebenarnya. Mereka itulah pendatang. Kita Muslim, khususnya orang Bugis ini sudah tinggal sebelum Raja Panisakti masuk ke Buleleng, sudah ada di pinggir-pinggir pantai pesisir. Nah, seperti apa yang disampaikan, saya sebenarnya bukan ahli sejarah, tetapi saya orang Bugis yang terdampar di Bali dan sama sekali tidak bahasa Bugis, tidak bisa. Jadi bapak saya encik, jadi turunannya encik, semua pakai encik. Dan mungkin saya orang yang paling beruntung di antara orang Bugis yang ada, saya bisa mengetahui silsilah saya. Saya ketika mencari silsilah saya ke Makassar sampai ke Pulau Barangbuntu. Jadi silsilah saya dapat dari bapaknya kakek saya, berarti kumpi saya. Saya buat silsilahnya sampai ada saya. Nah, dari ini saya terpanggil. Orang Bugis banyak yang tidak tahu silsilah keluarganya, ya karena mereka perantau. Nah, saya susun materi ini, saya ambil dari berbagai sumber. Itu yang pertama itu di halaman belakang itu saya cantumkan, itu berbahasa Inggris, kebetulan saya terjemahkan sebagian itu. Kemudian ada dari buku yang berjudul dari Nakoda, itu yang ditulis oleh Kasabara tentang Jemberani, Bugis di Jemberani. Kemudian dari Geguritan Buleleng rusak, ya rusaknya Buleleng gitu ya. Geguritan yang diterbitkan oleh Gedung Kerti. Nah, saya tertarik dengan sejarah ini karena tugas-tugas saya dulu semasa dinas. Nah, itu sebagai pengantar saya kenapa saya bergabung dengan senior-senior saya, Pak Amung dan lain sebagainya yang ada di Denpasar. Nah, kalau kita lihat yang di awal materi tadi, asal-usul orang Bugis di Nusantara secara umum, ya bahwasannya orang Bugis itu dulu adalah menurut mungkin bisa sambil membacanya, menurut Madlangi ini mereka itu adalah Bugis saudagar pelaut ini. Ya, sebelum adanya peperangan di Makassar di Sulawesi, dan mereka sampai ke Bali dan pulau-pulau lainnya. Nah, itu mereka itu adalah saudagar pelaut. Di dalam materi itu juga disampaikan. Jadi sebelum hadirnya bangsa Eropa dalam dunia perdagangan ini, sebagian besar perdagangan dikendalikan oleh Cina, Arab, dan Bugis. Nah, ini kebanggaan bagi kita, sebenarnya nenek moyang kita ini memang benar-benar seorang pelaut, saudagar pelaut. Jadi di antara pelaut-pelaut ini yang paling peka ya, adalah pelaut Bugis. Nenek moyang kita yang paling peka, yang paling mahir di laut, itu disampaikan. Jadi orang-orang suku Bugis ini sangat tangguh dan paham
sangat bersahabat dengan cuaca laut. Jadi mereka sangat paham dengan cuaca di laut. Makanya pemukiman mereka kan selalu di pinggir laut, di pesisir pantai. Kalau dikatakan nanti sampai ke pegunungan itu mereka yang mungkin dipertanyakan orang Bugisnya, atau mungkin ada perjalanan tertentu. Ya seperti di Tegalingga, sampai ke Tegalingga, nah, disampaikan tadi, mereka tadinya di pinggir laut. Di pinggir laut, tetapi karena tahun 1815 ya, terjadi banjir bandang, kemudian air sungai meluap, kemudian tempat mereka terendam air, maka mereka mencari tempat yang lebih tinggi, sampailah di Tegalingga di sana. Nah makanya pada saat itu juga Tukat Mungge itu namanya Tukat Mungge berasal dari kata tukat munggah, jadi munggah airnya itu meluap. Ya, jadi airnya itu meluap. Nah, makanya namanya desa Tukat Mungge. Itulah ke atas itu dan ternyata orang di Tegalingga itu awalnya orang Bugis. Nah ini kembali bukti. Termasuk di pesisir, seluruh pesisir ini dari ujung barat sampai timur wilayah Buleleng ini orang Bugis. Karena saya mencari menyimpulkan dari apa yang sudah saya tulis ini. Kemudian mereka dari kalangan Islam yang aslinya berasal dari Makassar. Jadi kita ini Bugis Makassar. Jadi mereka tahu bagaimana berdagang. Ini karena mereka saudagar dulunya, mereka tentunya ahli dengan berdagang. Termasuk kakek saya tahun 1930 pernah tinggal di sini. Jadi kakek saya sebelum mengambil nenek saya yang dari Banjar itu, dari desa Banjar, orang Bali, ya, beliau tinggal di sini. Kemudian tahun 1935 lahir bapak saya. Namanya siapa? Encik Muhammad Said. Encik Said. Jadi karena mereka tinggal di kampung di Peguyangan di sana, jadi hubungannya kemari ini juga agak kurang. Jadi, ya. Jadi nama kakek saya dulu Encik Saleh. Encik Saleh namanya. Sempat tinggal di sini, ada rumah panggung di belakang masjid ini. Sempat tinggal di sini. Dan kakek saya itu sering ke desa Banjar, ke Gerie di Banjar. Jadi hubungannya begitu. Kakek itu seorang saudagar pelaut, dan masih ada barang-barang jualannya itu saya simpan sekarang sedikit. Termasuk keris, ya. Keris dari Lombok itu dari Lombok. Saya masih ada barang dagangan beliau itu berupa keramik Cina. Keramik Cina, kemudian uang dinar emas itu. Ya sayang karena dinar itu dari emas kan sudah dijual banyak, sudah tidak ada lagi. Yang perak masih ada, uang-uang Belanda itu masih ada. Jadi mereka berjualan barang-barang keramik, kemudian uang kepeng sebagai alat tukarnya dulu. Nah seperti itu. Jadi dikatakan malah orang Bugis itu diberi julukan Bugimen. Jadi saking mahirnya mereka. Bugimen untuk sebutan dalam bahasa Inggris ya, untuk orang-orang Bugis ya, Bugimen. Jadi bukan Bugismen ya, tapi dipanggil dengan Bugimen dalam bahasa Inggris. Nah ini karena mereka sangat berani membawa perahunya berlayar di laut. Dan kita juga tidak pungkiri bahwa di antara leluhur kita dulu juga ada bajak laut. Selain bajak laut Cina yang beroperasi di Nusantara di sini ya, pada zaman Majapahit ya, itu. Sebelum Belanda kan Majapahit yang mengendalikan perekonomian di laut ini. Jadi yang menjaga keamanan itu sebenarnya Majapahit. Nah, di sana terkenal juga kalau sudah laut Bugis, apalagi yang sebagai bajak laut, semua takut. Nah seperti itu. Saya tidak panjang lebar, saya hanya mengantarkan saja, nanti bisa dibaca. Kemudian kenapa yang di Singaraja ini, di sepanjang Bali ini? Karena jalur mereka berdagang adalah jalur utara ini sampai dengan ke Lombok. Karena jalur utara ini adalah aman dari gelombang besar dibanding dengan
jalur pantai selatan. Jadi aman. Jadi mereka di sinilah jalurnya. Jadi menuju ke Lombok, di Lombok dengan perdagangan beras, ya, hasil berasnya yang ini di sana Pak bisa baca, hasil bumi, kemudian ternak. Ya. Nah, saat terjadi peperangan di Lombok, ya, jadi ada kerajaan Mataram di sana kan dari Karangasem rajanya di Lombok itu. Jadi orang-orang Bugis inilah yang sebagai pasukan mempertahankan Lombok dan memang menang, dimenangkan oleh Muslim dari Makassar itu di Lombok, karena mereka di samping saudagar pelaut, ada di antara mereka itu adalah pasukan perang sisa-sisa dari kerajaan-kerajaan di Makassar. Nah, begitu juga terjadi di Bali. Nah, diceritakan oleh Madlangi bahwa di Bali itu ada sistem karang tawan. Jadi di sini dimaksudkan bila sebuah kapal pecah dan karam, semuanya hilang karena tradisi kuno menyatakan bahwa segala sesuatu yang kandas ke daratan atau ke pantai adalah milik raja setempat. Nah, di sini pernah terjadi, di Bali pernah terjadi. Maka sampai tercetus perang Puputan Jagarage. Jadi Puputan Jagarage itu pemicunya sebenarnya sistem karang tawang ini. Ya, tawan karang. Jadi ini pencetusnya. Itu tidak saya ceritakan banyak. Dimulai dari seorang pedagang dari Batavia yang berlabuh di Pabean Sangsit, kemudian itulah ditawan kapal. Entah karena apa. Nah, mereka melakukan negosiasi sampai Belanda juga ikut, sampai ke kerajaan di Bali Selatan, kerajaan saya lupa namanya, sampai minta pendapat di sana. Raja di sini jelantik keberapa saya kurang pas, nanti di bukunya itu ada. Itu yang tidak mau berdamai. Tangkahi dulu mayat saya, perang dulu. Akhirnya ya benarlah terjadi. Perang itu benar terjadi, diserang dari laut. Nah, ini saya langsung saja ke Kampung Bugis ini. Ketika Belanda menyerang Puri ini, yang nomor satu jadi bemper adalah orang-orang Bugis, Pak. Orang-orang Bugis yang bertahan di sini, sehingga banyak orang Belanda mati. Mereka mundur akhirnya, karena kan pasukan kerajaan orang Bugis juga di sini. Dan orang Bugis diantara ini adalah juga pasukan perang yang lari dari Makassar, dari Sultanan Waju, ya. Itu mereka lari kemari karena kalah oleh Belanda, tidak mau di bawah Belanda, mereka lari ke Bali, Jembrane, umumnya di sana, ya, di Jembrane. Nah, orang-orang Bugis inilah yang ikut mempertahankan. Nah, tetapi kalau orang Bugis saja menggunakan pedang saja, kemudian Belanda dari laut menggunakan meriam, langsung meriam itu ke Puri, ya hancurlah Puri akhirnya. Hancur Puri, kemudian orang-orang kerajaan itu lari ke arah timur, di Pasar Buleleng itu ke timur, kalau sekarang Padang Pling kita anakan, sampailah ke Jagarage. Nah, ditahulah persembunyian itu oleh Belanda, diseranglah ke Jagarage. Serangan pertama ini kalah Belanda, serangan kedua hancurlah pasukan di sana. Nah, itu satu peran orang Bugis di sini. Ya, orang Bugis di sini. Tadi juga saya sampaikan di sini, ada saya kutip dari Daeng Nakoda. Daeng Nakoda ini adalah satu anggota skadron kapal perang dari Makassar pada zaman Belanda, yang mereka lari ke Jembrane, ke Loluan itu, ya, apa namanya di sana, di Loluan. Loluan itu yang sekarang, ya. Kalau sebelumnya mereka agak di hilir. Jadi kata Loluan itu ke Uluan, ke Ulu. Kita ke Ulu, Uluan, jadilah Loluan. Ya. Jadi dia agak ke dalam masuk, ya, untuk keamanan. Nah, di sana disampaikan terkait juga dengan perang di sini. Orang-orang Bugis di sana memang ada pasukan perang, memang dia membawa, ada meriamnya, ada senjata tajamnya, ya, pedang dan lain sebagainya. Mereka itu pasukan. Nah, ketika
Raja Jembrane diserang oleh Panji Sakti gitu, karena Jembrane itu jadi sumber perdagangan ekonomi karena orang-orang Bugis ini. Jadi berkembang di sana. Beliau ingin menguasai Jembrane. Akhirnya dikirimlah pasukan perang ke sana. Nah, lagi-lagi karena orang Bugis ini memang pasukan perang, maka dengan mudah dikalahkan pasukannya Panji Sakti. Bahkan ya di buku-buku lain tidak ditulis ya. Buku-buku lain tidak ditulis, apalagi nanti itu ada versi muslimnya. Pasti kita nomor 2 kan ditulis. Sulit sekali mencari literatur yang khusus membahas orang Islam di Bali, sulit sekali. Saya sendiri mondar-mandir ke Dongkerti itu saya buka-buka belum ketemu. Kecuali seperti sekarang ini kita usaha ambil ke sana kemari untuk mencari jati diri kita. Jadi dikalahkan oleh pasukan Jembrane yang bempernya adalah orang-orang Bugis ini. Ya, jadi di sana mengatur siasat, pakaiannya sama dengan pakaian pasukan perang raja, tapi dia di depan. Nah, sampai akhirnya yang namanya Ki yang kemarin disebut Ki anak tangan kanannya Panji Sakti itu. Saya lupa. Ya, namanya Ki Tamblang Sampun. Itu panglima perang pasukan Buleleng. Itu bertanding dengan namanya Daeng Sikuda Dempet. Ya, itu bertanding. Kalah si Tamblang Sampun. Tetapi itulah orang Islam tidak membunuh musuh yang sudah rebah, sudah jatuh. Kalau mau dia membunuh langsung dan mudah sekali, tidak dibunuh. Jadi disuruh bangun dan dia kalah, mengaku kalah. Akhirnya pasukan Panji Sakti ini kalah dalam berperang. Tetapi dia menginikan siasat bahwa dia akan menggunakan senjata nenek moyangnya. Karena dari sisi keturunan Raja Jembrane sama Raja Buleleng ini masih nenek moyangnya satu. Ya, jadi dengan ancaman kalau senjata itu dipergunakan maka akan terjadi wabah penyakit di seluruh Jembrane. Nah, Raja Jembrane berpikir daripada rakyat yang berkorban akhirnya berdamai. Nah, berdamailah mereka dua raja ini. Kemudian sedangkan pasukan Bugis ini masih tetap di sana. Itu terdiri dari Daeng Nakhoda, Daeng Sikuda Dempet, kemudian ada Daeng Bira. Daeng Bira inilah yang dinyatakan tinggal di Singaraja. Nah, tinggal kita ini sekarang. Adakah yang mengenal Daeng Bira itu di Buleleng? Karena itu disebutkan beliau yang tinggal di Buleleng, tidak di Jembrane. Jadi tahunnya itu sudah 1870-an. Nah, ini sedikit saya ceritakan tentang peran orang Bugis di seluruh Nusantara begitu. Dan kejadian penyerangan tadi itu tidak sekali, malah 2 kali. Kejadian serangan ke Jembrane itu. Yang pertama oleh Panji Sakti, yang kedua pada saat Gusti Karang, zaman Gusti Karang menjadi raja, juga menyerang Jembrane. Tetapi di hutan itu dicegat oleh pasukan Bugis ini lagi. Mencegat, dan itu sangat miris mendengar kalau raja itu dibuka ininya, karena saking mungkin gimana ya, kan kedua kali itu sudah datang menyerang, dibuka, dikeluarkan semua isi tubuh, tapi mungkin bukan dari pasukan Islamnya itu yang mungkin dari pasukan Jembrane, karena dendam yang dulu menyerang kemudian sekarang menyerang lagi. Jadi 2 kali menyerang Jembrane, kalah, dan itu lagi-lagi peran orang Bugis ya. Nah, makanya satu sisi kita bangga, tetapi sekarang kita ini terpinggirkan ya. Padahal kita sangat berperan di dalam. Nah, mungkin ini yang bisa saya ceritakan untuk kali kita akan memperjuangkan juga supaya Bapak Anang Ramli betul-betul dikenal, mungkin dalam bentuk jalan, mungkin namanya inilah teman-teman dari
forum pemerhati sejarah Islam bagi berjuang bagaimana biar nama Pak Anang itu biar benar-benar dikenang lah, kalau tidak di jalan. Jangan sampai hanya jalan apa namanya yang itu apa lagi Mayor Metra. Mayor Metra kan justru itu yang banyak, justru nama perjuang Islam sama sekali tidak ada. Kapten Muka itu terutama juga, bahkan Kapten Muka itu sebenarnya kan di bawahnya Pak Anang, justru dia namanya. Maka inilah bapak-bapak ini datang kemari paling tidak untuk menggali juga, mengingatkan kita. Selanjutnya mungkin dari sesepuh-sepuh atau bapak-bapak. Ya saya, kalau kamu di era-era 30-an masih kental. Terus sampai di era Orde Lama masih kental. Terus di Orde Baru terus. Kalau di Orde Lama memang kampung Bugis ini menceritakan di kampung Bugis ya, bukan di yang lain. Jadi kampung Bugisnya ada dua, tidak bisa terpisah, Melayu dan Bugis. Ya, makanya sampai tipe rumah kalau Bugis, tipe rumah Bugis pasti merucut tinggi. Ya. Tapi kalau Melayu agak lebar. Seperti bangunan Bugis tidak bisa terpisah dapur di atas. Kalau Bugis ya. Tapi kalau Melayu terpisah di belakang. Makanya kalau lokasi Melayu 6, 8 sampai 10 ada. Kalau Melayu itu mempunyai dapur 1 ada dapur bisa. Tapi kalau Bugis dia itu merucut panjang. Dan istilahnya kalau Bugis kalau tidak bunyi enggak, kurang sek, harus bunyi kan. Dia pakai lantai, dia pakai itu pinang, dia pakai jepit, pakai rotan, dia bunyi kan. Nah, ketinggiannya sampai di bawah dia pakai 3 meter di bawah. Simbolnya Bugis di depan tangga itu dia punya anak tangga sampai 9. Pasti ada padasan untuk cuci kaki. Ya. Tapi kalau Melayu itu paling cuma sekitar 3 atau 27 meter. Simbolnya Melayu 5 dan Sri itu simbol pan. Yang masih ada sekarang ini, Bapak kalau mau cek, ini masih asli. Melayu. Makanya kalau Bugis itu ada di gunung, Tertawa orang gunung. Tapi kalau Melayu ada di pinggir pantai, Tertawa orang Bugis juga. Melayu itu di daratan, Bugis itu di lautan. Tapi hubungan dagang. Nah, seperti kalau di sini tipe rumah era Orde Lama masih panggung semua, ya. Jadi sebelah utara panggung Bugis, sebelah selatan ini panggung Melayu. Makanya semuanya Melayu sih. Sampai di tempatnya Mbah Ryan ini Melayu. Ini dulu lurahnya, peliannya Bugis di sini. Masuk 40-an, 30-an. Nama nggak tahu nama? Hah? Namanya siapa dulu? Ya Ciptung. Kelihatannya. Yang dulu Cip. Yang di sini. Ya, yang di sini ini. Iya, doa itu kan pengurus ini ya. Di sini. Jadi, Datuk Wahab. ya, Datuk Wahab di sini. Rumah ini ada. Ini Melayu di selatannya, Bugisnya di pinggir pantai semua. Jadi dulu semasihnya
almarhum Umar Maskati, itu dia akan membangun sejarah perang Panji Sakti. Tapi berhubung ya namanya sudah tertekan kita ya tidak bisa berkembang. Katanya dana tidak ada semuanya. Padahal skenario sudah semua. Kan berkiprahnya kan di pantai Buleleng ini. Ya cuma namanya kita Islam ini tekan terus. Ini Bugis tidak bisa berkembang, diam. Apalagi nanti sampai di Orde Baru, juga pimpinan-pimpinan desa ini bukan asli orang kampung. Ada yang dari Flores, ada dari Jawa. Mereka juga tidak tahu, akhirnya terkikis kampung ini menjadi kecil. Kalau kawasannya kampung Bugis ini dulu, sampai ke Budel itu, Jalan Merpati itu kawasannya dulu, sampai di Klenteng sana. Sekarang ini sudah habis. Kenapa? Karena presiden kampungnya kan orang yang tidak tahu. Akhirnya habis. Jadi kalau yang asli-asli di kampung Bugis ini dulu ya, Deng Landrat, Deng Jumading, Deng Suku, Deng Masiga, Deng Mahmud, itu sekarang ini masih ada keturunannya itu lebih cik asli. Andi Yusuf, Yamin, itu asli. Itu dia Deng Jumading, Deng Landrat, Deng Suku, Deng Kantok, Deng Masiga, Deng Mahmud, itu ini rumahnya. Mujani ini dulu di situ. Kumpul orang Bugis semua, ini semua rumah panggung semua. Daeng Amin ada Pak, namanya Daeng Amin ada. Daeng Amin ada namanya. Tinggalnya Ya. Tinggalnya Tapi di kan tinggal sana dia orang ngontrak, pernah di Jalan Mangga, pernah di dekat kampung di SI 9 tuh. Oh mungkin mungkin itu kalau tidak salah ya Deng Masiga punya itu. Deng Masiga, Deng Setuju. Deng Masiga tahu anak. Ya tahu Deng Masiga. Deng Setuju, Masih nama-nama Bugis. Deng Mahmud itu orangnya asli, wafatnya pun di sini. Deng Jumadin itu wafatnya di sini. Meninggalnya ada tahun-tahun 57. Catat nanti Daeng itu. Iya. Daeng itu. Berarti dijamin ada Daeng 7. Nah itu dia 7. Dulunya tinggal ini. Ini dia megang di masjid kampung ini, maka dibilang Wak 7. Ini sudah 7. Oh iya waktu itu saya ingat namanya kita ceritain ya. Lalu dia pindah ke Kajanan, ke Jambe ya. Udah 7 dia. Ya, tahunya dia. Di sini yang lain ya, Hah? Hah? Uju. Kalau Uju punya nenek moyang. Oh iya. Wah Uju itu saudaranya Cik Johar itu. Ya di sini rumah besar Melayu. Ini Melayu semua ini. Ya tapi kalau di sini Bugis semua. Itu. Jadi tipe-tipe rumah Melayu sama Bugis itu berbeda. Kalau Bugisnya jantan. Karena Ini apa ini? Tanda cik. bukan Melayu. Bukan Bugis itu ya. Melayu. Melayu. Karena kalau Bugis itu tinggi, dia buat nenong di bawah. Nenong. Ya. Tapi kalau Melayu punya, ya untuk main. Untuk apa ya, belajar main. Rendah. Paling 25. Digunakan bawahnya. Tapi kalau Bugis bebas bawahnya. Jarang berpagar dia itu. Tapi kalau Melayu itu pagar. Simbolnya itulah delima sama seri. Itu pasti. Di sini kan semua begitu. Tipe tanahnya itu 8 are, 6 are paling kecil. Yang sekarang ini ada ya ini masih. Bukan siapa Picong. Cong. Dia dapurnya kan berbeda di belakang. Nah, dapurnya itu pasti satu hari, dapurnya pasti satu hari. Biar di rumah ya Uju ini satu hari. Pokoknya Encik itu nggak mau bersatu dapur, pasti bersatu.
cirinya aja. Dan potongnya yang nyual lebar. Kalau Bugisnya merusut begini aja, bisa tiga rumah digandeng. Anak tangkanya pasti 9. Kalau Melayu punya paling 3, 4. Sudah punah sungguh. Ya, Sudah punah sungguh. ya habis. Saya Amang itu ya, rumah terakhir Amang. Iya, pokoknya sarannya semua, Melayu semua. Di daerah sungai ini ya, ini Sungai Marawang ini Melayu semua, itu Bugis semua. Di sini makanya ada. Atau memang ada pembagian gitu dulu? Enggak tahu, memang begitu. Begitu ya. Makanya kalau Bugis sama Melayu tidak bisa berpisah. Makanya kalau orang Melayu itu jarangnya melaut. Ya, ya cuma aja dagang. Tapi kalau Bugis ini ya memang sudah hidupnya, apalagi orang Baju. Pokoknya baru lahir itu dibuang laut dulu baru naik. Dia kan manusia perahu, ya, Baju. Makanya Bugis ini kan bermacam-macam ya, Mandar, ya, Waju, macam-macam kan ya. Tapi satu. Makanya seperti Mandar bahasa lain. Ya. Seperti kalau Waju lain. Baju ini Mandarin ini. Ya. Nah, seperti Makassar lain. Ya. Kalau seperti Bone lain. Kalau Makassar itu bahasanya itu bahasa ya kayak Surabayaan begitu. Dia bahasa mentereng lah, bahasa action gitu. Jadi biar gaya-gaya pakaiannya ya, kalau Makassar style, oke double brace. Tapi kalau sudah namanya ini punya Bone yang ini harus sarung, tidak bisa ndak. Kalau disuruh pakai celana tidak bisa, harus pakai sarung dibungkus lagi gini. Makanya kalau Bugis ini dia pakai pakaian serampangan itu, dibilang pakaian bodoh, itu ya Bugis punya. Kalau Makassar sudah lama mau, sudah memang dulunya metropolitan di sana. Ya. Berarti maksudnya rumahnya Pak Becik, Pak Haji Ali bukan Bugis itu ya? Bukan. Padahal mau perlu dijelaskan dari kelurahannya selalu mencari rumah Bugis di mana itu. Berarti rumah Bugis itu ya Bayu, Marai. Selalu Pak Loli kan datang masih mahasiswa. Maisa gini. Masih Melayu. Melayu. Pokoknya yang nyuwel lebar, teras di depan, itu Melayu. Betul, desa di depan ya. Kalau Bugis punya itu enggak pakai teras lagi, langsung lucut naik, habis itu naik. Ini becik itu darah sungainya dia, darah sungai bukan becik. Iya, sini sungai, darat sungai. Laut sungai Ya itu istilahnya sungai mana? Bukan ya ini kawannya dia. Yes. Ini kan Melayu semua itu. Itu yang becik itu. Iya, itu istilahnya itu kan sungainya itu kan yang aslinya kemana? Ya. Ini kan dibuat daripada Mumbul, buangan air Mumbul. Ya Mumbul yang bikin Belanda. Ya, makanya jembatan yang tua ini di belakangnya Makmur ada jembatan tembus ke Masjid Nur yang Belanda punya, baru pelabuhan. Yang toko di Masjid Nur itu yang toko ini berarti ya? Iya, orang Tadin. Iya, itu tembus ke Nur. Dulu sejarahnya pelabuhan ini itu orang Arab yang punya. Namanya itu marganya Bakran. Bakran. Iya, marga Bakran sama. Pelabuhan ini. Semua pelabuhan dia punya. Pokoknya dia kan kampung Arab. Maksud dia yang punya itu pengertiannya seperti Orang apa? Arab. Yang mengelola itu. Dia membangun. Yang membangun itu orang Arab. Yang punya lahan. Yang punya lahan orang Arab. Itu catatan. Ya, Kita makanya. saya potong dulu ya. Ini karena kita bidang penelitian, Iya, ini iya. ada berbau akademis sedikit ya, maaf ya, bukan maksudnya ini. Pak. Ini kebetulan juga sahabat teman kita dari dosen di Undiksa, Iya. sama Makassar Pak ya, Pak Idris dari Undiksa. Memang banyak dari Undiksa kan. Ntar saya potong. Menurut catatan Belanda dulu, perdagangan zaman Pancasila, perdagangan itu dikuasai oleh orang Bugis. Iya. Ini ada catatan yang dokumen-dokumen itu.
Sedangkan sah bandarnya orang Cina itu. Nah, suatu saat sah bandar itu mengeluh kepada raja tentang kelakuan orang-orang Bugis ini yang sulit dikendalikan dalam perdagangan, dia maksud. Karena waktu itu kan zaman perbudakan, kedua zaman opium, jadi kan orang-orang Bugis itu yang ini dari gangnya Awi ke laut itu kan, yang supermarket sekarang ya, apa namanya itu Indomaret. Itu Indomaret ke timur itu Arab semua punya. Sampai sekarang ini bangunannya di belakang Indomaret itu still Arab, masuk ke sana. Masuk. Ya, makanya dikatakan kampung Arab. Masjid Nur itu kan Arab punya. Ya. Nah, itu terus sampai ada kan yang diwakafkan sama Masjid Jami. Ya itu kan ya. Nah, itulah. Jadi semuanya itu sistem dulu tuh pinjam uang. Terakhir kali ini kok sampai bisa orang bunga Cina yang punya. Coba. Ya, orang bunga Cina yang punya akhirnya. Yang punya itu adalah Hayaji. Nah, itu ada namanya. yang terakhir sekali itu Bangawat Hayaji. Akhirnya kabur semuanya itu. Terus sampai yang dibeli sama amak itu Bob Said akhirnya yang punya di Surabaya. Tapi sebentar Pak Sen, saya potong dulu. Ya. Tapi kejadian itu kan baru tahun mendekati abad ke-20 rasanya, tahun 1900-an. Iya. Ini kita bicara dua zaman yang berbeda. Kalau zaman Sakti itu abad ke-17 tahun 1600. Kalau yang itunya kita nggak tahu tuh belum. Tapi begini, itu Belanda ketika Singaraja ketika Belanda berkuasa di Bali tahun 1882 itu sudah menjadi ibu kota residen Bali Lombok misalnya. Akhirnya ibu kota Singaraja. Nah, Belanda membuat satu keputusan yang namanya dalam menempatkan yang disebut dengan kelompok timur asing. Siapa itu kelompok timur asing? Kelompok timur asing inilah etnik-etnik yang mengisi perdagangan yang dari Cina, Arab, India, Pakistan. Itu berada dalam satu enklave, satu kawasan. Nah, inilah yang terjadi kawasan namanya Cina, Arab itu pertandingan. Dulu kan masih ingat, saya ingat di jalan masih Jamek. Erlangga. Setiap toko itu kan dulu masih ada India, Pakistan. Jadi kalau masuk ke toko, lihat dipasang bendera dan sen. Apakah bendera Cina, bendera itu masing-masing menurut bangsanya. Jadi itu adalah merupakan keputusan dari Belanda memang sengaja menata kawasan itu sebagai tempat wilayah perdagangan. Mereka tidak keluar, mereka ngumpul dasar tempat kan Cina, Arab, India, Pakistan gitu. Di luar itu baru ini. Nah, yang diceritakan ini mungkin Pak Husin ini sejaman dengan ini itu. Jadi itu abad ke-19. 1882 mulai 1882 mendekati 1900. Ya betul. Jadi tidak pada zaman Panji Sakti. Ya. Nah, sekarang lebih pokok Pak Husin coba tolong ini soal di Kampung Bugis kembali lagi. Dulu kepemimpinan itu siapa-siapa yang dikenal karena ada beberapa istilah itu berarti Pak Husin tahu pemimpin Kampung Bugis itu yang pernah ya sebagai pemimpin kalau pemimpin yang di sini ini sesudahnya nanti Wahab di sini ya itu ya Pak Arifin itu terakhir Pak. Iya. Ya sebelum itu apakah tahu ada siapa si Wahab Melayu ini tuh dibilang guru nih apa namanya penghulu ningrat itu. Ini rumahnya yang dibeli bakti. Arorani kan? Arorani. Islam dibeli Arorani. Wahab, Pak Arifin. Ya. Di baratnya itu tanah yang dibuat sekarang bangunan-bangunan orang yang tidak paham yang dijadikan pimpinan desa tapi tidak paham dicul begitu aja ya. Sekarang ini ya itu ada haknya, itu yang punya itu adalah mak dia istri daripada Wak Ucu. Itu orang saya masih kecil diajak ngelur nih kelapa ya. Masa ini 8 lalu itu. Sebenarnya sekali yang betul-betul berhak itu Ahmed Kadir cuma dia agak lengah. Yang siapa? Ahmed Kadir almarhum.
Anwar KKU, Aman Mandor. Nah, buruknya dulu itu awalnya udah baru masih jumlahnya diangkat, ditunjuk kan dari atas yang tunjuk Haji Ahmad, itu dijual-jual aja sama dia, nggak mau tahu. Orangnya memang lahirnya di sini mah dia tahu. Akhirnya menciut habis. Kalau mungkinnya kecil jadinya. Hilang. Marah itu kamu Bugis punya. Kayu bundel kuburan itu kampung Bugis. Itu lurus dari jalan Merpati, tembus sampai ke tembus menara. Terus masih jamin itu karena kamu Bugis. Tapi tidak. Dari Medina terus ke utara. Jalan Nangka ke timur. Yang di sini Kajanan punya, yang di sini kamu Bugis punya. Sekarang habis. Masa kamu Nangka diambil sama Kajanan? Kan mustahil. Iya kan? Orang temannya saya Bob, saya itu orang kamu Bugis. Orang dulu Balairung itu kamu Bugis. Nah, kok karena ini kok Kajanan? Yang sebelah mana jadi? Yang Joko Hakiki. Iya. Itu tukar gulingnya dulu aneh. Harapannya disangkanya ini sampai ke Sungi. Yang punya ini dulu polisi Pak Kedah namanya, yang dipakai market sekarang ini. Ya, Pak Kedah itu. Jadi tanggapannya orang kampung penukaran guling Balairung itu disangkanya sampai ke Sungi. Padahal tidak ada batasnya. Akhirnya tidak jadi, ya saling punya permainan. Ya tapi itu memang perkembangan administrasi ya. Ya, akhirnya ke sana larinya. Makanya sekarang ini kamu Bugis ciut habis. Tapi yang lebih penting Pak Hussein begini, kampung Bugis selama ini kan punya nama identitas. Sedangkan peninggalan tadi katakan rumahnya sudah hampir pudar semuanya. Orang-orangnya pun sekarang orang Bugis bisa dihitung ya kan gitu. Artinya sudah hilang Bugis ini. Nah, Ya. Yang menghilangkan siapa? Ya generasi sekarang ini. Kalau Bugisnya dulu susah orang masuk, tidak gampang. Orang-orang yang pura-pura masuk nanti dulu, kita tahu dari siapa. Takut. Tapi sekarang ini generasi yang sekarang ini membolehkan masuk bebas. Ya kita mau apa ya orang tua begini? Kalau mau ini. Iya. Memang ini problem apa identitas kebugisan kan di mana-mana, kecuali berkali satu tempat di serangan kampung Bugis itu relatif terjaga mungkin karena tak isolir dia. Jadi identitas kebugisan masih kelihatan, misalnya ada budaya itu masih dipertahankan. Ya, masih. Bahasanya masih ada kadang-kadang terus. Makanya seperti kayak di sana itu kaitannya dari Sanggalang itu mau begitu. Kaitannya kemarin juga. Kampung Bugis, Sukal Bawang, Sanggalangit, Sumur Kima. Sumur Kima ada macam dua, ada Mandar. Ya. Tapi batasnya ini sampai di Musi. Kaitannya kemari semua. Di sini ada dulu satu orang tua, mungkin ada kaitannya dengan kakeknya Anda barangkali. Namanya Dito Encik. Saya usia 10 tahun, dia sudah 100 tahun masih jual sate. Pengkolan ini. Saya usia 10 tahun, dia sudah 100 tahun. Tuk Cik orang Bugis, Tuk Cik. Mungkin punya paman ini tahu, semua orang tahu. Itu jualannya sate. Pokoknya potongannya sudah jadi wow begini. Mau diambil sama cicitnya dia tidak mau. Apa mungkin dia sumpah buangan atau bagaimana. Nah itulah orang yang tertua 18-an di sini. Tuh. Nah seperti orang-orang di sini, karena Bugis ini juga ada ambil juga mualaf, ada orang Hindu, kan begitu ya. Makanya di sini ini campur ya. Kalau sejarah Masjid Taqwa ini didirikan orang Bugis atau orang Melayu? Oh ini cerita masjid ini, pokoknya masjid kampung titik.
Iya, kampung titik. Iya dulu masih kampung. Kampung Iya. titik. Ya maksud saya memang benar masih Oh yang bangun. Iya. Ya maksud saya itu pendirinya itu Pendirinya orang itu. Bugis sama orang Melayu. Iya, ini. Karena kan ada pemisahan tadi. Campur. Jadi tipenya dia, kalau Bugis Melayunya hampir sama, ya. Kalau fotonya di era 50-an masih pakai kayu begini pagarnya. Ini kan dari Banjar ini bawah ini, ya. Simbolnya pohon jambu 2 di depan, di pinggir sini 1, di sana 1. Baru dia pakai itunya apa namanya, pilarnya itu kayu. Ini Ada sisa peninggalan ini berpersennya. foto-fotonya pasti ada. Enggak, maksudnya kami masih mau tahu ada sisa peninggalan mau. Tidak ada seng-seng dulu. Kalau nggak salah saya pakai seng tebal gitu. Dulu, zaman dulu masih menjadi kampung, kalau sudah hari raya, kita masih kecil gini, itu ambil karbit untuk labur. Untuk labur, bukannya kayak sekarang ini. Dan saya peninggalan maksud itu kayak misalnya mimbar kayak di Masjid Jami itu kan ada keramik. Nah, coba Kalau di nggak salah museum ada itu. Pak Gemi Di museum dari itu. Kuningan dia. Oh, ada. Panci, itu Keras peninggalan. sekali. Kalau saya Oke, tanya, masih model begini dulu. Ini ada Mana ada kita. nampak? Kalau dari jauh nampak ada kuburan. Ede emang. sebelum itu. Ah, ini. Tahun 60-an itu. Ini tak tahu masih zamannya. Ah, ini depannya. Oh enggak, ini Namanya sudah deketan nih. Sudah nih. Sudah, ini sudah mau jadi takwa ini. Oh gitu. Oh, Ini jamu namanya lagi tamu. tamu. Iya, sudah. Oh. Nah, Pohon jambu ini deh hilang. ya tinggal ada si Bentar, kalau saya potong dulu, Mas, saya potong dulu ya. Ya, lanjut, Ini kaitannya kita tadi bicarakan adalah 2 hal. Pertama, tentang komunitas, sejarah komunitas kampung Bugis itu sendiri. Yang kedua, tentang masjid. Tapi kalau kita bertolak berdasarkan teori-teori pemukiman yang kita pelajari, di setiap komunitas, khususnya muslim ya, itu sudah menjadi tradisi pada saat yang sama atau tidak terlalu lama pasti masjid itu berdiri juga. Iya. Jadi hampir bersamaan begitu ada komunitas dari setiap tempat, pasti masjid itu berdiri. Karena masalahnya adalah kesulitan kita mengetahui dengan dasar-dasar yang kuat tentunya. Apakah ada peninggalan-peninggalan itu yang bisa membantu memberikan informasi? Contoh begini, kemarin ini contoh Masjid Jami itu baru kita ketahuan kemarin, karena selama ini mungkin kurang memang ilmu kita tidak punya. Baru belakang kita teliti, ternyata di pintu itu yang kemarin ya, mungkin ya dari pengurus pembicara baru menemukan tahun berdirinya masjid itu, Masjid Jami. Ya kalau dikompar dari tahun Hijriah, kalau dikonversi ke tahun masjid berapa? 1868. Jadi 1868. Jadi itu masa kerajaan ya kira-kira zaman ya Karangasem masih. Nah kalau ada bukti prasasti barangkali ya mungkin kita mudah, tapi kalau tidak ada kan hanya kita mengira. Iya, saya nanti kalau Sekarang ada- pertanyaannya kapan mulai komunitas ini ada di sini? Kalau itu Pak Muin, yang di depan itu ada apa coba? Prasasti kan baru itu pembawaan. Oh, itu Ada kan yang program bendera. 62, 57. Yang bendera itu kan buat yang 62 itu dia. tahun 57 Ada itu yang Itu buat kuningan itu. Hah? Bisa ada Iya. kuningan dari Yang tadi dibilang sama Bang dulu. kakek saya dulu mungkin dia di sini apa ya salah satu pembantu Pak Imam apa itu. Dia punya kitab ada yang bertuliskan bongkar ceritanya itu. Kemudian apa karena sudah meninggal tidak ada yang ngurus, diserahkan kepada masjid. Itu kitab-kitabnya itu. Nah, itu kitab-kitabnya apa? Itu keterangannya Abdurrahman BS. Itu nanti bisa ada. Saya lihat di aula sana ya. Nah, dia Karena semua barang-barang ke aula semua itu. Di sana. Semenjak dirobohkan, semua jelek ini bukan itu dia Pak. Kalau dijual murah ini itu dia bilang Pak Dul lagi jual Pak Dul. Bisa tidak ada yang mau jual barang gitu. Keramik-keramik ya, ada sendok dari Pejat Seribu, mangkok Pejat Seribu ada. Coba tengok di museum ini. Nah, kalau kembali lagi, kira-kira bisa kita memperkirakan Pak Husin, komunitas ini ya kampung ini sejak kapan itu berada? Betul, betul. Ya. Hanya kira-kira aja begitulah.
Yang mendirikan ini istilahnya bukannya Bugis, pokoknya Islam. Gimana? Bugis Melayu. Bugis Melayu gitu. Ya, Ya, sama. jadi tidak bisa ya ada, oh ini Bugis punya, bukan, oh ini Melayu bukan. Bukan, kalau kita baca dalam beberapa tulisan itu bahwa dulu kehadiran orang Bugis memang diharapkan oleh pihak Belanda yang saling membutuhkan gitu. Ketika raja-raja kerajaan di Bali ini sedang bersaing satu sama lain, dia membutuhkan tentara, sehingga orang-orang Bugis yang datang itu memang diharapkan dan direkrut menjadi bagian pasukan yang sudah jelas disebut dalam pasukan Taruna II. Dengan apa teori pemukiman tadi, bisa jadi bahwa masjid ini pun sebenarnya sudah ada sejak itu, kan begitu teorinya 1600. Tidak kurang tubalnya dengan Masjid Keramat yang 1654. Itu mestinya yang kita, cuman tidak ada bukti sejarah yang bisa membuktikan tahun itu karena tidak prasasti. Beda dengan yang di Kapuk Kajanan di Masjid Kuno ada, walaupun sekarang udah punah, dulu pernah dikunci. Beda dengan yang di Masjid Jami ada, masih sekarang bisa dipantau di situ, masih kelihatan 18 ada, kelihatan 18 ada. Kita di sini lah ada itu. Makanya nanti kalau dilihat itu foto yang lebih tua itu nanti bisa dianalisa. Jadi bangunan tahun berapa. Ya tapi kalau yang belakangan rasanya sudah mungkin agak belakangan sudah. Ya, yang anak ikut foto di tahun 57 masih dia. Sama itu dengan tadi masih sama bentuknya. Foto yang baru tahun 50. Kalau ente bilang lain itu berarti. Oh ini foto yang baruan ini sudah tua. Artinya itu kan 60-an sudah ada rumah. Sudah tua. Enggak tuh fotonya Pak Darmo tuh. Iya. Baru kayaknya itu. Tua. Baru itu. Baru itu Baru. sudah tua itu. Kalau nggak salah di 80-an itu sudah ada. Ada tulisannya itu masih kampung Nah, itu dia. iya punya kampung. Ada tepuk, Itu di tempat-tempatnya kau ada di situ. Iya, kayaknya ada. Ada tempatnya Tuan Cinci ada itu punya kampung. Saya dibuka Pak Darmo itu kan kalau nggak salah tahun Itu kan pas lagi pertamanya Ustaz Muhammad Alawi. Kau bilang tujuh Pertama Pak, sekali ya di Pak Narto kan belum ada di sini. Pak Narto saya kamu jual kacamata. Ya. Kenapa? Kamu dibongkar masih dibongkar di lokasi. Ada kosen yang tulisannya tahun 1321 Hijriah. Hijriah. Kalau di provinsi berapa? Ya, Kalau di provinsi berapa? 1321. 1321. Itu dibongkar di Ibu saya dia. Hijriah ya. Itu hijriah ya. Iya. 1900-an. Apa jadi lingkungannya? Sedangkan 1444 Oh iya. dan itu Saat itu 921. 13 Iya. 123 Ada konversi langsung 1900 ini. Kosennya itu dia bilang gitu. Iya betul kalau di Ratus iya. mungkin itu Orang Kosennya satu. Gila, Sebelumnya itu. aku sudah tahu itu dulu. Nah itu di sini ada kok 73. 1600. Iya kalau kita lihat kalau fotonya Dan. tadi Oh, itu kan itu. baru ya. Hampir Baru. sama pintu itu kayak di Keramat tuh. Ya baru itu. Ya. Habisnya itu tahun 78 dibuka. ya enggak karena apa dia pindahnya itu kenapa mau di pesisir pantai Tidak pindah. Jadi di sini, ya sweater sini agak penuhan, itu jauh ke sana. oh karena penuh penduduknya Kajil. Bukan karena ada abrasi Banjir, ada abrasi Tidak ada ada abrasi. abrasi Belum ada abrasi. oh, mungkin kalau banyak pendatang dari Kalau Bugis, dulu- Hongkong itu kan banyak jadinya Kalau era-era masih 19 titik dari yang ada sekarang ini itu 50 meter play ke pantai lurus masih pasir, Iya. belum ada air nyampe. Kuburan yang di ini kemana nih Sen? Yang di Ya diambil sama laut. Nggak dipindahkan maksudnya dipindahkan. Habis dimakan laut. Ada kubur. Dibangun dan juga rumah-rumah. Masih ingat Orang yang tidak paham, kalau yang paham tidak mau. Ya saya masih ingat itu. Kalau di rumahnya Ajis yang sekarang ini itu Keramat Malang di sana. Kalau di baratannya itu Kubur Putih. Sisanya pantai laut. Jauh.
Tapi sudah sekarang ini kan tinggal di tepi pantai. Pernah dengar Bang Husin dan suku Ya itu dah, dan suku, dan Jumadin, dan Landra, dan Kancok, dan Kan kalau yang dibilang gini, mau adu itu siapa? Waduh. ya Bu Ado itu orang Bugis juga. Dan siapa itu Puado? Ya di sini Maksudnya dia pemimpin apa nama orang? orang tua dulu seperti ini tahu dia Bu Ado. Dapat informasi itu Pak Adu itu orang yang pertama datang dari Makassar. Itulah Bu Ado itu bilang maka sudah habis di sini orangnya ya dia salah mau ditanya. Makanya dibilang orang tua itu Daeng. waduh. Bu Ado itu di sini kan tinggal. Ya. Jangan-jangan dari Bira itu. Itu ya. Pak Adu itu bukan bapaknya gini, Siapa? Amin Ali. Hah? Pak Adu Bukan. Ali siapa? Amin Ali. Jali, Wajah Haji Ali makanya Haji Ali bapak. Encik dia itu. Encik. Encik dia. Encik. Akif itu. Wajah dia Akif itu bapaknya dia. Wajah dia bapaknya Encik Akif itu. Kalau Istrinya informasi dia dari Makca.